gadis itu, setelah terlahir kembali, hal pertama yang ia lakukan adalah mematahkan tongkat biliar kesayangannya. Karena ia tahu, sebanyak apapun ia berlatih dengan keras, akhirnya kemampuan itu akan ditukar dan diambil oleh adiknya. Di kehidupan sebelumnya, saat ikut turnamen biliar, bola paling mudah pun tak bisa ia masukkan. Sementara adiknya bermain dengan setiap gerakan, yang persis sama seperti dirinya, bahkan memakai jurus pamungkas miliknya. Melihat itu, gadis itu langsung bertanya padanya. Namun orang tua tanpa bertanya lebih dulu, langsung memukul dan memarahinya. Saat gadis itu sekarat, barulah sang adik mengatakan yang sebenarnya. Ternyata adiknya memiliki sistem pertukaran keahlian biliar. Semakin keras gadis itu berlatih, semakin hebat pula kemampuan sang adik. Akhirnya, gadis itu meninggal dengan penuh penyesalan. Ketika ia kembali membuka mata, ternyata ia terlahir kembali seminggu sebelum seleksi turnamen. Mengingat tragedi kehidupan sebelumnya, gadis itu bersumpah akan mengungkap kebenaran dan membuat semua orang yang menjebaknya membayar. Semuanya pun terjadi seperti di kehidupan sebelumnya. Orang tua sangat dingin kepadanya, namun memanjakan sang adik. Sejak kecil memberinya mobil mewah dan rumah mewah. Kali ini bahkan memberinya tongkat biliar edisi terbatas sebagai ucapan selamat karena dianggap pasti masuk final. Ayah yang egois dan pilih kasih, bahkan memintanya sengaja kalah pada sang adik di seleksi. Namun setelah menolak, ia malah dikeroyok keluarga. Bahkan dimarahi karena dianggap tak tahu berterima kasih. Ayahnya hampir memukulnya lagi. Adiknya, khawatir ia terluka, maju dan pura-pura melerai, mengatakan mau bertanding secara adil. Melihat ekspresinya, gadis itu yakin adiknya memang bisa menukar kemampuan bermainnya. Demi mencegah tragedi yang sama terulang, ia langsung mematahkan tongkat biliarnya. Pemandangan itu membuat sang adik panik, segera bertanya apa yang terjadi. Saat tahu ia sedang tak mood berlatih, dan hanya mau jika diberi semangka, sang adik buru-buru mencarikannya, bahkan memijat pundaknya. Namun begitu ia sedikit tidak puas, gadis itu mengancam akan berhenti berlatih lagi. 3 jam kemudian, barulah ia menerima kembali tongkat biliar, lalu berjalan ke meja biliar. Sang adik melihatnya dan diam-diam merasa senang, membayangkan di hari pertandingan nanti, bisa menang mudah berkat kemampuan gadis itu. Lalu pergi. Gadis itu tahu, ia harus memanfaatkan sisa kemampuannya yang belum tertukar, untuk mencari bukti membersihkan namanya. Maka ia pergi ke arena World Billiards Master, yang memiliki tantangan meja sulit. Kabarnya siapa yang berhasil memecahkan tantangan ini, bisa langsung lolos seleksi. Melihat semua orang gagal, gadis itu mengambil tongkat, dan memukul bola dengan satu tembakan penentu. Hari seleksi pun tiba. Seperti kehidupan sebelumnya, meski memiliki kemampuan luar biasa, setelah pertandingan dimulai, kemampuannya langsung anjlok. Berkali-kali gagal memasukkan bola termudah, mendapat ejekan penonton dan amarah ayah. Sedangkan adiknya bisa membersihkan meja dengan sempurna, bahkan menggunakan jurus pamungkas gadis itu, mendapat tepuk tangan meriah. Meski kelihatannya ia akan kalah, gadis itu sama sekali tidak panik. Melihat ia tidak terpukul, sang adik pura-pura berkata, meski menang membuat kakaknya sedih, tapi ia berharap kakaknya mau mengakui kekalahan, dan berlatih lebih giat. Orang tua langsung menuduhnya kalah jauh dari sang adik, bahkan curiga apakah ia anak kandung.